Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Soal yang pertama, sebuah mobil mainan meluncur dari sisi meja setinggi 1,25 meter dari lantai. Jika mobil mendarat di lantai 0,40 meter dari kaki meja, A. Berapa lama waktu yang diperlukan mobil untuk mendarat di lantai? B. Berapa kecepatan mobil meluncur dari sisi meja? Dan C. Berapakah kecepatan mobil pada saat menembus lantai? Dari soal ini yang diketahuinya adalah tinggi mejanya, yaitu Y sama dengan 1,25 meter. Kemudian di sini jarak mobil mendarat dari kaki meja, yaitu 0,40 meter. Jadi ini adalah X-nya. Jadi X sama dengan 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah A, waktu yang diperlukan mobil untuk mendarat di lantai, yaitu T sama dengan berapa. Kemudian yang B, kecepatan mobil, yaitu B di sini, yaitu V sama dengan berapa. Dan yang C, kecepatan mobil pada saat menumpuk ke lantai. Jadi di sini kecepatan awalnya dan di sini kecepatan akhirnya sama dengan berapa. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Ini misalnya adalah mejanya. Jadi ini meja, kemudian ini kaki mejanya, ini kaki mejanya. Dan mobil-mobilan ini di sini dia meluncur, jadi arahnya adalah ke sini. Dan di sini kecepatannya adalah ini. Jadi kecepatan awalnya yaitu Vx, dan di sini jarak dari kaki mejanya yaitu X-nya. Dan di sini adalah Y-nya. Kita cari waktunya, kita jawab yang A. Di sini A. Jadi waktunya dicari dari rumus ketinggian. Jadi rumus ketinggian dalam gerak parabola yaitu Y sama dengan V0Y dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus ketinggian dari gerak parabola. Di sini positif karena gerak mobil ini adalah jatuh, maka di sini positif. Jadi Y-nya ini adalah 1,25. Jadi di sini 1,25 sama dengan V0Y karena geraknya jatuh, maka V0Y-nya ini adalah 0. Jadi kecepatan awal pada sumbu Y-nya adalah 0. Jadi 0 dikali T adalah 0 ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10. Jadi G-nya ini percepatan gravitasi. Jadi ini dikali 10 dikali dengan T kuadrat. Jadi 1,25 sama dengan setengah dikali 10 adalah 5. Jadi di sini 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 1,25 dibagi dengan 5. Maka hasilnya sama dengan 0,25. Maka T sama dengan akar dari 0,25. Akar dari 0,25 adalah 0,5. Jadi T-nya adalah 0,5 second. Jadi ini waktunya. Jadi waktu saat mobil ini meluncur dari sini sampai sini adalah 0,5 second. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah kecepatan awal. Jadi kecepatan mobil meluncur dari sisi meja adalah kecepatan awalnya. Jadi V0 ini sama dengan Vx. Karena kecepatan awalnya adalah di sini, jadi kecepatannya adalah kecepatan pada sumbu X-nya. Ini menggunakan rumus X sama dengan Vx dikali dengan T. Kita cari Vx-nya. Jadi X-nya di sini adalah 0,4. Ini 0,4 sama dengan Vx dikali dengan T-nya adalah ini 0,5. Jadi 0,5. Jadi Vx sama dengan ini Vx 0,4 dibagi dengan 0,5. Ini sama dengan kita hilangkan desimalnya karena sama-sama di belakang desimal ada satu angka, jadi bisa disederhanakan 4/5. Jadi 4 dibagi 5 adalah 0,8. Jadi 0,8 meter per second. Jadi ini kecepatan pada sumbu X-nya atau kecepatan awalnya. Jadi Vx ini kecepatan awalnya yaitu 0,8 meter per second. Kemudian kita cari kecepatan akhirnya pada bola tepat saat menumbuk lantai ini. Berarti ini adalah kecepatan Vy-nya. Jadi kecepatan Vy sama dengan kecepatan akhirnya yaitu Vt.
rumus VY, di sini kita jawab yang C, rumus VY adalah sama dengan V0Y min GT. Jadi sama dengan V0Y-nya adalah 0 karena geraknya jatuh. Di sini positif. Jadi di sini positif karena geraknya adalah jatuh. Jadi plus G-nya adalah 10 dan T-nya adalah 0,5. Jadi 0,5. Jadi sama dengan 10 dikali 0,5 adalah 5. Jadi kecepatan akhirnya adalah 5 meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah batu yang dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat ternyata menumbuk tembok sebuah gedung yang berada 20/3 meter di depan tempat pelemparan dan 15 meter di atas titik pelemparan. Hitunglah A. Kelajuan awal batu itu dan B. Besar kecepatan pada saat menumbuk tembok. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini sudut elevasi. Jadi di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian 20/3 meter ini adalah X-nya. Jadi X sama dengan 20/3 meter. Kemudian ini 15 meter ini adalah Y-nya. Jadi Y sama dengan 15 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah A, kelajuan awal batu yaitu V0 sama dengan berapa, dan B, kecepatan saat menumbuk tembok yaitu Vy sama dengan berapa. Jadi V ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini permukaan tanahnya. Kemudian batu ini dilempar dengan sudut elevasi 30. Jadi batunya dilempar di sini dan kemudian menumbuk temboknya. Ini temboknya. Jadi ini 30 derajat. Kemudian ini jaraknya. Jarak mendatarnya adalah 20/3 dan di sini ketinggiannya yaitu 15 meter. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi kecepatan awal itu ada di sini, jadi V0. Jadi di sini ada V0x dan di sini ada V0y. Kita jawab yang A. V0-nya ini bisa dicari dari rumus X dan Y. Di sini kita memakai rumus X terlebih dahulu, jadi X sama dengan Vx dikali dengan T. Rumus Vx ini sama dengan V0x. Jadi X-nya di sini adalah 20/3. Jadi 20/3 sama dengan Vx-nya ini adalah V0x. Rumus V0x adalah V0 cos theta. Jadi theta-nya di sini adalah 30 derajat. Jadi di sini cos 30 derajat dikali dengan T-nya belum diketahui, jadi dikali dengan T. Jadi 20/3 sama dengan V0 cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikali dengan T. Di sini akar 3-nya bisa dicoret. Jadi 20 sama dengan setengah dikali dengan V0 kali T. Ini 2-nya bisa dipindahkan ke sini, jadi 20 dikali 2 adalah 40. Jadi 40 sama dengan V0 dikali T. Jadi V0 kali T-nya adalah 40. Kemudian di sini kita menggunakan rumus Y. Jadi Y sama dengan V0 Y dikali T min setengah GT kuadrat. Kita cari T-nya terlebih dahulu untuk mencari kecepatan awal di sini. Jadi ini kita cari T-nya. Jadi Y-nya di sini adalah 15 sama dengan rumus V0Y adalah V0 sin theta. Jadi sin theta-nya adalah 30. Jadi di sini sin 30 derajat dikali dengan T dikurangi dengan setengah dikali G-nya adalah 10. Jadi 10 dikali dengan T kuadrat. Ini dikurangi. Jadi 15 sama dengan sin 30 derajat adalah setengah. Jadi di sini setengah. Ini V0 dikali T. Jadi V0 kali T atau V0 T min setengah kali 10 adalah 5. Jadi 5 T kuadrat. Jadi di sini 15 sama dengan setengah dikali V0 T. Jadi V0 T-nya ini adalah 40. Jadi setengah dikali 40 dikurangi 5T kuadrat. 5T kuadratnya kita tukar dengan 15. Jadi 5T kuadrat ini sama dengan setengah kali 40 adalah 20. Jadi 20, 15-nya dipindah ke sini, jadi dikurangi 15.
Jadi 5T kuadrat sama dengan 20 dikurangi 15 adalah 5. Jadi T kuadrat sama dengan 5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Jadi T kuadrat sama dengan 1. Jadi T sama dengan akar dari 1. Akar dari 1 sama dengan 1 second. Jadi T-nya adalah 1 second. Jadi waktu yang diperlukan dari batu ini dilempar sampai sini adalah 1 second. Maka di sini kita masukkan 1 second. Jadi 40 sama dengan V0 dikali dengan T-nya adalah 1. Jadi V0 sama dengan 40 dibagi 1, hasilnya adalah 40 meter per second. Jadi ini V0-nya. Kemudian kita jawab yang B. Yang B adalah besar kecepatan pada saat menembus tembok. Jadi ini kecepatan. Jadi ini bukan VY, tapi di sini adalah kecepatan V sama dengan berapa. Jadi rumus V ini sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Jadi kecepatan pada sumbu X ditambah dengan kecepatan pada sumbu Y. Jadi kecepatan ini bisa dihitung, yaitu Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kemudian diakarkan. Di sini sudah dicari kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 40 meter per second. Kemudian waktunya adalah sama dengan 1 second. Maka untuk mencari Vx, rumus Vx ini sama dengan V0x, yaitu rumusnya sama dengan V0 cos theta. Jadi theta-nya adalah 30 derajat. Jadi sama dengan V0-nya adalah 40 dikali dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi sama dengan 40 dikali setengah adalah 20. Jadi 20 akar 3 meter per second. Ini Vx-nya. Kemudian Vy-nya menggunakan rumus V0y min GT. Kita cari V0y-nya. Jadi V0y rumusnya adalah V0 sin theta. Theta-nya adalah 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Jadi sama dengan 40 dikali sin 30 derajat adalah setengah. 40 kali setengah adalah 20. Jadi 20 meter per second. Jadi di sini 20 dikurangi G-nya adalah 10 dikali T-nya adalah 1. Jadi 20 dikurangi 10 kali 1 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 meter per second. Maka di sini kita masukkan ke sini jadi sama dengan akar dari Vx-nya adalah ini 20 akar 3. Jadi 20 akar 3 ini dikuadratkan ditambah dengan Vy-nya adalah ini 10. Jadi 10 kuadrat. Maka di sini dihasilkan V sama dengan akar dari 20 akar 3 kuadrat adalah 20 kuadrat adalah 400, akar 3 adalah 3, jadi 400 kali 3 adalah 1200 ditambah dengan 10 kuadrat adalah 100. Jadi di sini sama dengan akar dari 1200 tambah 100 adalah 1300. Jadi akar dari 1300 adalah akar 100. Jadi akar 100 dikali dengan akar 13. Jadi hasilnya adalah akar 100 adalah 10, akar 13 tetap akar 13, jadi 10 akar 13 meter per second. Jadi ini jawaban yang B-nya. Jadi kecepatannya 10 akar 13 meter per second. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gerak parabola.